KKN Universitas Islam Indonesia Unit 240 Bidang Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan dan juga akan memaparkan terkait video akhlakul karimah dan akhlakul madmumah. Sebelumnya, kita ketahui bahwa realita yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan kita sendiri, bahwa orang-orang memiliki ilmu yang cukup dan juga memiliki potensi untuk berkembang yang lebih baik lagi. Nah, hal yang perlu kita miliki agar kita dapat mentransfer ilmu kita kepada orang lain dan juga dengan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, yaitu adalah akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah memuat berbagai hal atau berbagai aspek yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berilmu dan juga cendikiawan yang ingin mentransfer ilmunya. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat ini yang lebih dioptimalkan adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya akhlak bagi diri kita, dan juga akhlak merupakan aspek terpenting dalam agama Islam. Bagaimanapun, kita harus memiliki akhlakul karimah. Nah, dalam video ini kita akan memaparkan dan menjelaskan juga pengertian akhlak dan berbagai macam akhlak dan bentuk-bentuk akhlak yang seharusnya kita miliki pada zaman modern saat ini. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian dari akhlak. Secara istilah, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa manusia dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, jika perbuatan seseorang ini baik, maka disebut dengan akhlak mulia atau yang biasa disebut dengan akhlak masmudah. Nah, namun bila perbuatan seseorang ini buruk, maka disebut dengan akhlak tercela atau yang biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa jika suatu perbuatan dilakukan dengan tidak spontan dan masih dipikirkan terlebih dahulu, hal tersebut tidak masuk ke kategori akhlak. Dari sudut pandang bahasa, akhlak berasal dari kata khulqun yang berarti budi pekerti atau tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak yang mulia yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, dan akhlak mulia pula yang akan menaikkan derajat manusia hingga setara dengan malaikat. Sedangkan akhlak yang tercela akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang apa itu akhlak bermasyarakat dalam perspektif Islam. Untuk tamu yang berkunjung ke rumah seseorang, diwajibkan jika urusannya sudah selesai atau makanan atau jamuan atau singgahan yang disajikan oleh tuan rumah sudah selesai, diwajibkan untuk bersegera berpamitan pulang, dikarenakan dapat mengganggu aktivitas dari tuan rumah tersebut, kecuali jika tuan rumah tersebut yang mengizinkan untuk menetapnya lebih lama. Dalam Quran surat An-Nisa 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. dari surat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim diwajibkan untuk berbuat baik terhadap tetangganya dan diharapkan untuk mengganggu tetangganya dalam bentuk apapun. Setelah kita jelaskan dan juga kita paparkan bentuk-bentuk dari akhlak, pengertian akhlak, dan juga bagaimana akhlak seharusnya yang harus kita terapkan bermasyarakat,
Nah, mari kita simak contoh-contoh adab dan juga akhlak-akhlak yang harusnya kita terapkan di masyarakat. Ternyata ada beberapa akhlak yang masih kita lakukan, tetapi itu salah di masyarakat dan juga di agama. Contohnya yaitu ada minum sambil berdiri. Dalam hadis dijelaskan yang berbunyi, la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian makan atau minum sambil berdiri. Nah, contoh ini akan menjelaskan dari hadis tersebut. Yuk kita simak contohnya. Jam berapa, Ber? Dari jam 5 ini kamu bisa di mana aja ngomong. Dari WC. Ini minum bukan? Ini enak ya? Coba aja. Ini pisang aku tadi pisang. Selanjutnya ada contoh yaitu ada bermasyarakat. Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya memahami terkait adab bermasyarakat dan juga adab bertamu. Karena kita dalam bertamu kepada seseorang atau kepada rumah orang, kita harus memiliki adab yaitu 3 kali salam. Apabila si pemilik rumah itu tidak keluar atau tidak membukakan pintu, maka kita seharusnya harus pergi dari rumah tersebut. Karena kan kita atau keberadaan kita tidak diinginkan oleh si pemilik tamu. Ini adalah contoh dari adab bermasyarakat yaitu etika bertamu. Yuk kita simak video yang udah kita buat terkait adab bertamu dan juga adab bermasyarakat. Assalamualaikum. Ber. Assalamualaikum. Ber. Assalamualaikum. Bilangnya nggak sih? Mungkin hanya itu saja penjelasan dan juga pemaparan dari saya, perwakilan dari unit 240 KKN Universitas Islam Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video ini, jadi kita mengetahui akhlak baik, buruk dalam bertetangga dan masyarakat. Video ini penting untuk dibuat karena tidak semua orang yang berilmu memiliki akhlak yang baik. Dari video ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bertetangga dan bermasyarakat. Kesan yang saya dapat setelah melihat video ini, saya jadi tahu apa itu akhlak baik, akhlak buruk, akhlak bermasyarakat maupun akhlak bertetangga. Video ini penting dibuat karena zaman sekarang saya lihat banyak orang yang berilmu, banyak orang yang berpendidikan tetapi tidak berakhlak. Pesan dari video ini untuk teman-teman di luar sana, lebih baik lagi dalam berteman, lebih baik lagi dalam bertetangga maupun bersosialisasi. Manfaat video ini jadi berakhlak baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga ataupun kepada teman, karena di dalam berakhlak itu terdapat norma-norma ataupun kaidah-kaidahnya. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman kita memiliki akhlak baik, kita jauhkan akhlak buruk, kita memiliki akhlak baik supaya nanti kehidupan untuk selanjutnya itu tenang, tentram, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak video tayangan yang dibuat tim KKN UII Unit 240 tahun 2020,
beberapa pesan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa kita sebagai makhluk sosial, maka kita selalu akan bersinggungan dengan yang lainnya. Jadi kita penting adanya harus membangun sebuah komunikasi, hubungan, silaturahmi yang mana bertujuan agar kita bisa menciptakan lingkungan yang seperti diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita tinggal di negara Indonesia ini yang mana kita selalu menjunjung tinggi tenggang rasa, saling menghormati satu sama yang lainnya, bertetangga. Kita selalu mengikuti norma-norma yang berlaku. Kita dapat belajar untuk menciptakan hubungan dengan lingkungan, tenggang rasa, silaturahmi, agar kita bisa membangun lingkungan yang harmonis. Itu sih.